Halo, selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Cerita tentang gimana sebuah keyakinan yang dibawa kapal-kapal dagang bisa bertransformasi dari yang cuma sekedar berlabuh di dermaga sampai akhirnya mendirikan istana-istana megah di Nusantara. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah ajaran, sebuah keyakinan yang dibawa sama para pedagang di atas kapal bisa tumbuh jadi sebesar itu sampai-sampai jadi fondasi buat kerajaan-kerajaan adidaya. Dan yang bikin cerita ini beda, ini tuh bukan kisah penaklukan dengan pedang, sama sekali bukan. Awalnya justru dari tempat yang paling sibuk, paling dinamis, pelabuhan. Coba bayangin deh, di tengah riuhnya tawar-menawar harga rempah, ada sesuatu yang lain yang dibagikan, sesuatu yang lebih berharga, yaitu nilai-nilai. Lewat apa? Ya lewat interaksi, lewat etika dagang mereka. Oke, jadi di bagian pertama ini kita bakal fokus ke transformasinya. Perjalanan dari pelabuhan ke istana, kita akan lihat gimana sebuah ajaran yang tadinya cuma menyentuh hati perorangan, pelan-pelan tapi pasti jadi sebuah sistem yang mengatur negara. Jadi awalnya kan Islam itu ya keyakinan personal, urusan masing-masing individu. Tapi game changernya adalah ketika para raja dan kaum bangsawan mulai memeluknya. Nah dari situ semuanya berubah. Islam nggak lagi cuma jadi urusan di masjid, tapi meluas jadi dasar hukum, jadi kebijakan publik, bahkan jadi identitas bersama sebuah kerajaan. Sekarang, biar lebih kebayang, kita lihat langsung contoh nyatanya yuk. Kita akan berlayar ke ujung barat Nusantara, buat kenalan sama sang pelopor, kerajaan Islam pertama di sini. Dan inilah dia. Samudra Pasai. Lihat deh lini masa ini. Kelihatan kan betapa cepat mereka melejit? Didirikan sama Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Dan kuncinya apa? Lokasi. Lokasinya itu premium banget. Pas di Selat Malaka. Bener-bener jadi gerbang perdagangan dunia saat itu. Dan buktinya itu nyata banget bisa kita pegang. Mereka nggak cuma berkuasa, tapi mereka menanamkan identitas Islam itu langsung ke jantung ekonomi mereka. Coba bayangin kamu megang koin emas kayak gini dan di atasnya terukir kalimat syahadat. Wow, ini tuh statement yang kuat banget kan? Nunjukin kalau keyakinan dan negara itu udah jadi satu. Jadi, apa sih resep sukses atau cetak biru dari Samudra Pasai? Pertama, lokasi strategis, jelas. Kedua, mereka nggak cuma jadi pusat dagang, tapi juga pusat ilmu dan dakwah. Ketiga, jadi tempat kumpulnya para pedagang muslim dari Arab, Persia, India. Dan yang paling penting, mereka jadi batu loncatan, jadi inspirasi buat kerajaan-kerajaan Islam lain di seluruh Nusantara. Oke, dari Sumatera kita geser sedikit ya, kita seberangi selat menuju ke Pulau Jawa. Nah, di sini benih yang sama itu tumbuh jadi pohon-pohon kekuasaan yang gede banget, kokoh, dan sangat berpengaruh. Di Jawa, kita ketemu sama 3 raksasa. Ada Demak, sang pionir yang didukung penuh oleh Wali Songo. Terus ada Mataram, dengan Sultan Agungnya yang legendaris sang pemersatu Jawa. Dan jangan lupa Banten, pusat perdagangan internasional yang juga jadi benteng perlawanan terhadap kolonialisme. Terus, apa sih rahasia stabilitas mereka? Kuncinya ada di sini nih. Di kemitraan antara 2 pilar utama. Ada ulama, para cendekiawan yang jadi kompas moral dan sumber ilmunya. Dan ada umara, para penguasa yang megang kekuasaan politiknya. Nah, ketika 2 kekuatan ini, ilmu dan kekuasaan jalan bareng, hasilnya adalah masyarakat yang adil dan stabil. Keren kan? Dan ini contoh yang pas banget buat nunjukin karakter unik Islam Nusantara. Sultan Agung dari Mataram, beliau nggak menghapus kalender Jawa yang udah ada dari dulu. Nggak, beliau justru menggabungkannya dengan sistem kalender Islam. Ini bukan cuma soal nyocokin tanggal loh, ini langkah politik yang jenius banget. Cara brilian buat menyatukan rakyatnya yang beragam di bawah satu identitas baru, identitas Mataram yang Islami, tapi tetap Jawani. Inilah akulturasi. Eits, perjalanan kita belum selesai. Sekarang kita berlayar lebih jauh lagi, ke arah timur. Ke kepulauan yang terkenal banget sama rempah-rempahnya. Di sini, sekali lagi, kita lihat gimana keyakinan dan perdagangan jadi motor penggerak sejarah. Di timur, kita punya Goa Talo sebagai pusatnya. Prosesnya gimana? Simpel dan jelas. Langkah pertama, para rajanya masuk Islam. Langkah kedua, kerajaannya diubah jadi pusat pembelajaran dan dakwah. Dan langkah ketiga, dari situlah Islam menyebar secara damai ke Sulawesi, Nusa Tenggara, sampai Maluku. Efektif banget.
Geser dikit ke Maluku, kita nemuin kisah kepahlawanan yang gila keren banget. Ada Sultan Baabullah dari Ternate, dijuluki penguasa 72 pulau. Beliau ini berhasil mengusir penjajah Portugis. Dan apa senjatanya? Islam. Islam dijadiin bukan cuma keyakinan pribadi, tapi sebagai identitas pemersatu buat melawan penjajah. Di sini keyakinan jadi semangat perlawanan. Nah, kita udah jalan-jalan dari ujung barat sampai ke timur. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih warisan abadi dari kerajaan-kerajaan ini? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita pelajari dari mereka untuk zaman sekarang? Kalau harus milih satu kata buat ngerangkum semua cerita ini, kata itu adalah akulturasi. Penting banget nih buat kita pahami, ini bukan tentang satu budaya menaklukkan budaya lain. Bukan. Islam datang bukan untuk menghapus tradisi lokal, tapi justru berpadu, menyatu, dan akhirnya memperkaya. Menciptakan sesuatu yang baru, yang unik, yang khas Nusantara. Kalau kita coba terjemahin ke bahasa anak sekarang, intinya tuh begini. Jabatan itu bukan buat gaya-gayaan. Kekuasaan itu bukan tujuan akhir. Buat mereka, kekuasaan itu cuma alat. Alat buat apa? Buat menyebarkan kebaikan dan keadilan. Ini soal menyebarkan pesan lewat kekuasaan yang beretika. Analoginya simpel banget tapi ngena. Anggap aja sebuah kerajaan itu sistem, sama kayak organisasi atau bahkan grup pertemanan kita. Kalau sistemnya adil, ya semuanya makmur, semuanya senang. Tapi kalau sistemnya zalim, ya udah tinggal tunggu waktu aja buat runtuh. Prinsip ini berlaku kapan aja, di mana aja. Jadi, apa aja nih yang bisa kita bawa pulang? Pertama, pemimpin yang hebat itu yang punya moral dan adil. Kedua, ilmu dan kekuasaan itu harus jadi partner, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Ketiga, budaya kita itu jadi makin kaya kalau kita mau terbuka sama hal-hal baru. Dan terakhir, jangan pernah sepelekan kekuatan koneksi dan interaksi dengan orang lain. Itu bisa mengubah dunia loh. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Sejarah udah ngebuktiin kalau kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai luhur itu bisa membangun peradaban yang luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita. Dengan nilai-nilai yang kita pegang hari ini, kira-kira kita bisa bangun apa? Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang. Terima kasih banyak sudah menyimak.